Perkenalkan, nama saya Lutfi Gani Muhammad. Di sini saya akan mengerjakan tugas kalkulus. Yang soal pertama yaitu diberikan fungsi skalar yaitu f dalam kurung xy sama dengan x kuadrat dikurang 3y kuadrat dan titik p sama 1,2. Yang pertama, hitung vektor gradien v sama dengan x, y dari fungsi f. Nah, di sini kita cari dulu f(x)-nya sama dengan, maka turunannya itu 2x, maka y-nya menjadi 0. Lalu fy-nya yaitu, karena hanya 3y kuadrat, maka kita turunkan menjadi min 6y. Selanjutnya jadi f x, y-nya sama dengan 2x, kurang 6y, min 6y. Selanjutnya yang B, ditentukan nilai gradien f di titik P. Titik P nya kan 1,2. Nah, kita buat dulu. P nya kan yaitu 1,2. Maka sama dengan, kita substitusikan nilai ini ke titik P ini, maka menjadi 2 dikali 1, min 6 dikali 2. Maka hasilnya menjadi 2, min 12. Selanjutnya yang C, hitung turunan berarah DUVP dengan vektor U adalah vektor searah dengan vektor A, di mana A-nya itu 3,4. Kita yang C kan, yang A-nya kan 3,4. Maka kita cari norm A-nya dulu, yaitu A sama dengan akar, rumusnya itu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16. Maka hasil akhirnya menjadi akar 25 sama dengan 5. Nah, maka kita substitusikan atau kita kalikan dengan U, dimana U nya tuh 3,4 dan sini 5, maka menjadi 3/5, 4/5. Maka turunan berarahnya yaitu DUVP sama dengan V 1,2 dikali U sama dengan 2, min 12 dikali yang ini tadi kita masukkan 3/5, 4/5 sama dengan 6/5 ditambah minus 48 per 5 sama dengan maka hasilnya yaitu minus 42/5. Selanjutnya yang D, pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum? Berapakah nilai maksimumnya? Kita sebelah. Maka yang D, arah maksimumnya itu kan arah F 1,2 sama dengan 2, minus 12. Maka di sini nilai maksimum
adalah panjang gradiennya. Yaitu langsung saja, yaitu norm F 1,2 sama dengan, kita buat normnya dulu, yaitu 2 akar 2 ditambah min 12 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 144. Maka yaitu akar 148. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 37. Selanjutnya yang E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah DUVP sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Yang E itu arah unit V saat DVF P sama dengan 0. Di sini kan turunan berarah sama dengan 0 ketika tegak lurus dengan V. Salah ya, V. Maka V kita kalikan F, yaitu 1,2 sama dengan 0, menjadi A, B dikali 2, min 12 sama dengan 0. Maka sama dengan 2, kita substitusikan 2A kurang 12B sama dengan 0. Maka A nya sama dengan 6B. Di sini kita ambil vektor satuan. Yaitu V sama dengan, masukkan yang tadi 1 per akar 6B kuadrat ditambah B kuadrat kali 6B, B sama dengan 1 per akar 37B, sini 6B, B. Maka langsung saja hasil akhirnya yaitu 6 per akar 37, 1 per akar 37. Di sini kita simpulkan makna geometris, yaitu vektor V tegak lurus, gradien yaitu arah garis konturnya F X, Y di titik P. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu diberikan fungsi f x y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah y kuadrat. Di sini yang A hitung turunan parsial pertama yaitu fx dan fy. Nah, kita cari turunan yang pertama yaitu fx sama dengan, menjadi, kan di sini cuma ada 2x, maka y ini anggap gak ada. Maka kita turunkan menjadi 3x kuadrat dikurang 3. Selanjutnya kita cari fy-nya. Yaitu karena cuma ada y, maka di sini anggap 0 semua, yaitu menjadi 2y. Maka turunan turunan pertama parsial fx dan fy-nya yaitu
3x kuadrat dikurang 3 dan f-nya itu 2y. Selanjutnya yaitu yang B, tentukan titik stasioner dari fungsi f x y. Di sini titik stasioner terjadi saat fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Di sini dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Maka 3x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0 menjadi x kuadrat sama dengan 1 dan x sama dengan plus minus 1. Nah, di sini dari fy sama dengan 2y sama dengan 0. Maka y sama dengan 0. Maka titik stasionernya yaitu x, y sama dengan 1,0 dan minus 1,0. Selanjutnya soal yang C yaitu hitung turunan parsial kedua dari fxx dan fyy dan fxy. Di sini kita satu fxx sama dengan yang maka kan turunan pertamanya ini. Saja turunan kedua yaitu selanjutnya turunan kedua yaitu menjadi kita turunkan yang ini tadi yaitu 3x kuadrat kurang 3 maka menjadi 6x. Karena ini tidak ada x maka jadinya 0. Selanjutnya fyy turunan kedua dari 2y maka menjadi 2. Selanjutnya fxy sama dengan maka fxy turunan dari xy. Lanjut aja yaitu menjadi 0. karena tidak ada y dalam turunan fx. Ini alasannya. Selanjutnya yang D soalnya yaitu ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal atau titik pelana. Di sini kita menggunakan uji diskriminan yaitu D sama dengan fxx fyy kurang fxy pangkat 2. Di sini titik 1,0. Maka fxx sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6. fyy 2 sama dengan 2. Maka selanjutnya fxy sama dengan 0. Maka D sama dengan 6 dikali 2 dikurang 0 kuadrat sama dengan ini 12 0 maka dikurang 0 maka bisa 12. Karena D nya besar dari 0, fx nya sama besar dari 0, maka titik 1,0 adalah minimum lokal. Ini hasilnya. Selanjutnya di titik min 1,0 di sini fxx nya yaitu 6 kali min 1 sama dengan min 6.
FYY sama dengan 2, FXY sama dengan 0, maka D sama dengan min 6, 2 kurang 0 kuadrat menjadi min 12 dikurang 0, maka hasilnya yaitu min 12. Maka karena D kecil dari 0, maka titik min 1,0 adalah titik pelana. Titik pelana. Selanjutnya yaitu yang E. Jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Maka yang E, di sini fungsi f x, y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah y kuadrat. Maka kita perhatikan yaitu sini ada apanya, derajat tertinggi pada x adalah ganjil. Untuk x sama dengan minus tak hingga, f x, y sama dengan tak hingga. Selanjutnya untuk x minus ini tadi tidak tak hingga ya, maka di sini minus tak hingga, f x, y sama dengan minus tak hingga. Juga y kuadrat tak hingga saat y tak hingga atau y sama dengan minus tak hingga. Di sini maka fungsi tidak dibatasi secara global. Artinya nilai minimum dan maksimum nilai minimum dan maksimum tidak ada. Dan di sini nilai minimum di 1,0 hanya bersifat lokal, bukan global. Maka kesimpulannya yaitu tidak ada maksimum atau minimum global. Titik 1,0 adalah minimum lokal saja. Sekian dari saya, terima kasih.